Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Ruang Bersuara Bicara Desa. Setelah sekian lama kita jeda, kali ini kita kembali hadir untuk warga masyarakat semua dengan kehadiran seorang tamu yang sangat-sangat istimewa. Akan tetapi sebelum kita memperkenalkan tamu istimewa kita, saya ingin membacakan sebuah filsafat. Jalani usaha tani dengan fleksibel. Biarkan tanah dan serangga bekerja untuk kita. Aktivitas pertanian adalah kesempurnaan hidup antara manusia dengan alam raya. Masanobu Fukuoka, Bapak Tani Alami dan filsuf dari negara matahari terbit. Kita perkenalkan tamu kita kali ini adalah seorang dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Suryowiono MSc AGR. Dan kebetulan beliau juga Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara. Selamat datang, Prof. Selamat datang. Terima kasih. Bincang-bincang sedikit, Prof. Jadi sebenarnya acara apa sih Profesor sampai di Kulon Progo terus sampai ke Sendang Sari ini sebenarnya? Acaranya adalah pengukuhan, pelantikan, pengurus cabang Gerakan Petani Nusantara Kabupaten Kulon Progo. Jadi dalam rangka acara pelantikan pengurus Gerakan Petani Nusantara Kabupaten Kulon Progo. Seperti itu. Prof, saya sempat mencoba melihat beberapa referensi. Benar ya, Profesor S3-nya dari Jerman gitu? Ya, saya S2 dan S3-nya dari Jerman. Jerman ya? Dari Göttingen. Oh, terus disiplin ilmunya apa, Prof? Jadi begini, S2 saya itu di bidang, kalau S1 saya hama dan penyakit tumbuhan, kemudian S2-nya di bidang pertanian tropika, di S3-nya itu kalau di sana ada mayor minor. Mayornya adalah penyakit tumbuhan dan perlindungan tanaman. Minornya ada dua. Pertama agronomi, itu budidaya tanaman. Yang kedua adalah entomologi atau ilmu serangga. Seperti itu. Nah, saya kepengen, saya juga sempat membaca beberapa referensi itu. Profesor Suryo salah satu ahli mikroba. Nah, saya kepengen bisa dijelaskan, mungkin banyak masyarakat yang juga belum paham secara persis apa itu mikroba, manfaatnya apa, fungsinya apa, kira-kira. Jadi begini, sesuai dengan namanya, mikroba atau mikroorganisme itu adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil sehingga tidak kasat mata dengan mata telanjang dan hanya bisa dilihat atau dideteksi dengan menggunakan alat atau bahan-bahan kimia tertentu. Mikroorganisme itu atau mikroba itu terdiri dari pertama bakteri, yang kedua cendawan atau fungi, yang ketiga protozoa, yang keempat sitoplasma misalnya, terus yang juga yang disebut partikel submikroskopik yang tidak dikatakan mikroorganisme tapi dia punya sifat-sifat hidup adalah virus. Jadi mikroorganisme ini ada, kalau ditinjau dari fungsinya ada dua kelompok. Yang pertama yang menguntungkan, yang kedua yang merugikan bagi manusia tentunya ya. Bagi pertanian juga demikian, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Sebagian besar mikroba itu tidak merugikan ya. Yang menentukan mikroba yang menimbulkan penyakit, gangguan pada tanaman itu
kecil ya, di bawah, kalau presentasi ya di bawah 2% lah ya. Terus Profesor juga sedang melakukan penelitian tentang mikroba juga. Ya. Pernah mengambil sampel di Ya. Kulon Progo atau di wilayah DIY, Prof? Jadi begini, jadi sesuai dengan saya tadi, bidang keahlian saya adalah proteksi tanaman, tapi punya kekhususan ya, kekhususan untuk mendalami yang disebut dengan pengendalian hayati atau biological control dengan mikroba, microbial biological control. Jadi saya tim di IPB itu mengambil sampel dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dari Aceh, Papua sampai Sulawesi, Kalimantan, ya Jawa tentunya ya, karena lebih dekat dan termasuk di DIY, Daerah Istimewa Jakarta. Kami sudah melakukan penelitian juga dengan mikroba yang ada di pantai pasir ya, di lahan pasir di Bantul ya. Ini dalam rangka juga bersama dengan Pemda Bantul, juga sebagian juga di Kulon Progo. Terus nanti dari penelitian tersebut manfaatnya untuk apa? Untuk khususnya di bidang pertanian, Bro. Oh iya, jadi mikroorganisme atau mikroba itu manfaatnya besar bagi dunia pertanian. Jadi pertama, dia dia bisa untuk mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, bisa mengikat unsur hara dari udara. Sebagian ada mengikat dari udara menjadi tersedia. Jadi sebagai pabrik pupuk yang ada di lahan. Yang hidup, pabriknya hidup. Kemudian yang ketiga memang membuat unsur-unsur yang tidak tersedia, memasak unsur-unsur yang tidak tersedia bagi tanaman menjadi bisa dimakan tanaman. Sebagaimana kita manusia tidak bisa makan beras tapi makannya nasi. Mikroba ada yang berfungsi sebagai itu, sebagai tadi mengendalikan hama penyakit, kemudian menyediakan hara, mentransformasi hara sehingga mudah dicerna oleh tanaman. Dan juga ada mikroba yang melindungi tanaman terhadap ancaman kekeringan, ancaman salinitas atau kegaraman yang tinggi, kemudian dan masalah-masalah misalnya dia menghadapi suatu tanaman itu di lahan gambut misalnya, banyak itu mikroba banyak kegunaannya. Terus dari penelitian yang sudah Profesor lakukan, sudah hasilnya seperti apa? Jadi secara umum karena penelitian saya ini jangka panjang ya Pak ya. Jadi ya kami mulainya kalau bisa dihitung ya mulai saya menjadi dosen di IPB tahun 92 gitu ya sampai sekarang, jadi jangka panjang yang hasil temuan kami dan tim tentunya tidak bisa sendiri dengan beberapa dosen yang lain, teman dosen dan juga mahasiswa S1, S2, S3 itu cukup banyak menghasilkan mikroba, misalnya untuk mengendalikan penyakit antraknosa atau patek pada cabai, kemudian mengendalikan penyakit layu fusarium pada bawang merah. Atau yang terbaru kita mempunyai mikroba untuk bersifat sebagai pupuk hayati yang dari daerah Gunung Ciremai. Misalnya seperti itu yang baru. Jadi saya sendiri sampai sekarang belum sempat menghitung ya. Jadi berapa mikroorganisme yang sudah kita teliti dan sudah kita kembangkan menjadi teknologi atau inovasi teknologi pertanian yang bermanfaat untuk tanaman ya. Termasuk yang misalnya untuk bagaimana mikroba itu luar biasa. Kadang-kadang tidak terbayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya ternyata mikroorganisme itu sangat penting peranannya dalam tanaman menghadapi kekeringan. Jadi tanaman padi kalau dari mikroba yang disebut cendawan endofit tertentu itu menjadi tahan kering. Kita ada percobaan tahun lalu, 2 tahun lalu masih kering sebelum COVID itu,
di Indramayu, Bojonegoro, Tegal, dan itu untuk padi membuat dia padi tahan kering ya. Kemudian yang kedua, yang itu yang kan sulit kita kalau tidak punya pengetahuan itu, mungkin kadang-kadang wah ini hanya ceritanya Pak Suryo aja, tapi itu di dunia internasional sebenarnya sudah menjadi pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ada juga mikroorganisme sejenis ragi tertentu yang bisa membuat buah mangga, pisang, atau mangga, pisang, alpukat itu menjadi lebih tahan lama disimpan. Misalnya kalau mangga, penelitian kami mangga itu misalnya dari penyimpanan 10 hari dia menjadi 20 hari jadi lama disimpan. Ada yang seperti itu. Jadi berbagai keperluan, banyak mikroba yang berguna yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, baik di produksi maupun di pasca panen. Nah, dari beberapa penelitian Profesor tadi, sudahkah itu dilansing kepada masyarakat tani khususnya itu, atau masih ini belum keluar ini gitu? Sebagian sudah. Oh, sebagian sudah. Sebagian sudah, sebagian belum ya. Jadi memang karena produk mikroba itu kan kita juga beberapa yang sudah kita komersialisasi itu melalui tahapan-tahapan perizinan dan sebagainya, itu kita memang lepas di masyarakat ya. Beberapa yang untuk kalangan sendiri sudah diperbanyak sendiri, kemudian untuk kelompok, untuk GPN, nah itu memang ya digunakan di komunitas gitu ya. Jadi yang di situ sebagai tambahan yang juga berbasis mikroba yang kami kembangkan dari teknologi yang kita kembangkan dari IPB, kita memasyarakatkannya salah satunya melalui GPN. Dengan Gerakan Petani Nusantara kita mencoba memasyarakatkan teknologi yang sangat bermanfaat. Tidak hanya mikroba, itu adalah teknologi yang berbasis mikroba, itu yang kita namakan pertanian biointensif. Itu untuk tanaman padi, cabai, melon yang bisa mengendalikan hama penyakit, menjaga produksi tetap tinggi, tetapi menggunakan pupuk yang minimal dan optimal dan minimal, dan juga zero pestisida. Itu yang kita kembangkan. Itu yang menjadi salah satu andalan dari Gerakan Petani Nusantara. Jadi kita salah satu pendekatan teknologi pertanian yang ekologis yang jadi titik berat atau program utama GPN itu pertanian biointensif. Oke, tadi sempat disebut tentang Gerakan Petani Nusantara. Sebenarnya apa sih, Prof? Gerakan Petani Nusantara ini sebenarnya apa? Terus mungkin harus bergerak di bidang apa? Betul. Jadi Gerakan Petani Nusantara ini merupakan organisasi petani yang merupakan wadah untuk wadahnya untuk apa ini? Wadah untuk mendorong pertanian ekologis yang untuk menuju keberlanjutan dunia pertanian itu sendiri. Yang kedua adalah mendorong petani pemimpin dan pemimpin petani. Yang ketiga memang juga kita punya GPN itu mendorong dan mengembangkan budaya tani Nusantara. Jadi yang membeda yang mungkin dengan organisasi lain itu, dan GPN atau Gerakan Petani Nusantara itu mempunyai 3 prinsip dasar, itu kemuliaan petani, pertanian ekologis, dan kebinekaan, yang muaranya adalah menuju kemuliaan petani dalam rangka kejayaan Nusantara. Sebenarnya GPN atau Gerakan Petani Nusantara ini kalau di seluruh Indonesia itu sudah ada berapa sih? GPN berdiri tahun 2016, cukup lama. Jadi kita punya paling tidak
ada di 12 provinsi. Sudah ada di 12 provinsi. Dan kalau cabang atau kabupaten, ya paling tidak kita ada di 34 atau 34. Seperti itu. Nah, ini tadi kan sempat disampaikan Prof. Suryo kalau di Sendang Sari ada pelantikan pengurus. Iya, betul. Dan hal tersebut juga sudah dilalui kan. Betul. Nah, apa sebenarnya keinginan Prof. Suryo dengan usahanya pelantikan terhadap kepengurusan di Kabupaten Kulon Progo ini? Ya, jadi untuk khusus Kabupaten Kulon Progo, karena ini saya lihat adalah semangatnya tinggi, ya. Kemudian juga mudah-mudah. Saya harap harapan kami tentunya dari GPN saat ya GPN nasional adalah ya tentunya mewujudkan cita-cita GPN itu di Kulon Progo dengan segala potensinya. Sekarang potensinya Kulon Progo sekarang ada bandara internasional. Kulon Progo sebagai salah satu wilayah DIY yang pertanian cukup potensial begitu ya, dan yang sangat penting adalah sumber daya manusianya ya, yang sangat penting. Berbicara tentang Kulon Progo, saya juga kepengen berbicara tentang pertanian. Sebenarnya secara umum pertanian di Kulon Progo, karena beberapa kali kan Profesor sudah ke Kulon Progo gitu, dan saya yakin sudah sempat melihat beberapa lahan pertanian lah. Sebenarnya secara umum pertanian di Kulon Progo seperti apa sih, Prof? Ya, sebenarnya pertanian Kulon Progo kalau dibagi bisa menjadi dua sebenarnya. Pertanian yang daerah pantai begitu ya. Kemudian yang di selatan itu kan daerah perbukitan ya, daerah perbukitan yang didominasi pertanian yang disebut dengan pertanian pegunungan, mountain agriculture. Mountain agriculture. Kemudian yang di selatan itu pertanian daerah pantai yang mirip dengan pertanian padi pada umumnya di daerah lain di Pulau Jawa. Hanya keistimewaan juga di sini punya lahan pasir ya, punya lahan pasir yang cukup luas, yang itu kita harus memandang sebagai potensi pengembangannya yang besar. Dan yang di pertanian pegunungan atau mountain agriculture, pengelolaannya potensi juga, hanya pengelolaannya perlu hati-hati dan khusus karena dia namanya fragile atau rentan ya terhadap bila terganggu sedikit dia dampaknya dampak negatifnya besar. Salah penanganan dia dampaknya besar terhadap sumber air, kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati. Pertanian pegunungan pada sifatnya seperti itu. Jadi ada dua tipologi pertanian, zona pertanian di Kulon Progo saya lihat. Terus kalau yang di pertanian perbukitan, tadi kan disampaikan juga bahwa ini harus hati-hati gitu, jangan sampai. Nah, sebenarnya yang paling pas untuk pertanian di pegunungan ini menurut Profesor seperti apa? Tumbuhannya atau tanamannya seperti apa gitu? Jadi tidak kalau di pendekatan di kami ya dan juga di GPN tidak ada misalnya paketnya harus begini, bukan program paket seperti itu, tapi harus kita lihat potensinya. Intinya adalah sumber daya dan potensi lokal yang situ kemudian sentuhan iptek universal apa yang diperlukan untuk itu gitu ya. Jadi kombinasi antara sumber daya pertanian lokal tadi dengan sentuhan iptek universal yang akan tentunya hasilnya optimum tanpa tadi menimbulkan dampak-dampak yang merugikan ya, kerusakan lingkungan, kemudian masalah sosial. Terus saya juga tertarik tentang tadi yang disampaikan tentang intensif. Ya. Apa sih sebenarnya begini? Ini adalah salah satu program unggulan GPN. Jadi sudah
sebenarnya sudah kita kembangkan 5 tahun atau sampai 7 tahun terakhir dari segi teknologi dan uji coba penelitian bersama petani. Jadi ada beberapa tahapan penelitian di kampus di IPB dan juga sudah di uji coba lapangan bersama jaringan petani GPN di berbagai tempat, terutama di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Banten, karena dekat ya, kan kemudahan aja. Kalau di luar Jawa ya ini karena teknis, masalah teknikal aja. Jadi intinya adalah dua prinsip utama. Yang pertama, menyehatkan tanaman. Tanaman sehat akan bisa berproduksi dengan baik dan lebih relatif aman terhadap gangguan. Yang kedua adalah menyehatkan agroekosistem. Agroekosistem yang sehat, semua fungsi komponen ekosistem akan berjalan dengan baik. Fungsi melindungi dari hama, melindungi dari kekeringan, fungsi transformasi hara. Jadi dua prinsip utama, menyehatkan tanaman dan menyehatkan lingkungan. Kemudian dijabarkan, menyehatkan tanaman. Dengan cara apa? Menyehatkan tanaman pertama adalah dengan optimalisasi pemupukan. Ya, optimalisasi pemupukan. Nah, kita ini pas dengan situasi sekarang lonjakan pupuk, kita bisa dengan biointensif bisa mengurangi pupuk NPK pada padi sampai 50%. Kemudian yang selain tadi menyehatkan tanaman, optimalisasi dan juga seringkali reduksi pemupukan dengan pupuk kimia sintetik. Yang kedua adalah kita yang sebut dengan bioimunisasi tanaman. Bioimunisasi tanaman itu membuat tanaman tahan dengan mikroba tadi, nyambung dengan tadi mikroba yang bermanfaat. Ya kalau kita bahasa umumnya vaksinasi lah. Ini vaksinasi membuat tanaman lebih tahan terhadap penyakit dan sekaman yang lain. Itu yang menyehatkan tanaman. Dan juga memilih tanaman yang adaptif atau bisa beradaptasi baik di lingkungan itu. Makanya misalnya untuk tadi ditanyakan di Kulon Progo pebukitan apa ya, harus kita intervensi dulu yang sudah ada apa gitu ya. Kemudian yang dari potensi dari luar apa. Kemudian yang kedua, dari penurunan dari stadium kedua yaitu menyehatkan agroekosistem. Yang pertama adalah mengaplikasikan atau menambahkan bahan organik di tanah, apa itu jerami, apa itu pupuk kandang, apa itu kompos. Yang jelas harus meningkatkan bahan organik yang ada di tanah. Supaya apa? Nah, yang kedua dulu. Yang kedua adalah menghindari hal-hal yang menyebabkan agroekosistem itu rusak atau lemah. Misalnya kita menghindari sekali penggunaan segala macam bentuk pestisida, herbisida, insektisida, fungisida, bakterisida. Karena itu akan mematikan. Jadi antara tadi yang menggunakan bahan organik, yang banyak cukup ya di tanah, itu akan menghidupkan ekosistem, agroekosistem itu berfungsi dengan sehat. Karena apa? Nah, dia itu jaring-jaring makanannya akan banyak, fungsi-fungsi untuk melindungi tanamannya akan bekerja, mikroba yang merombak untuk memasakkan nutrisi tadi bekerja, dan juga merangsang serangga-serangga yang bermanfaat. Kalau kita kasih bahan organik atau pupuk kandang yang banyak, dia predator-predator pada padi itu akan banyak. Kok bisa? Karena predator wereng, misalnya predator penggerek, itu kalau nggak ada wereng, nggak ada penggerek, dia makanannya adalah serangga-serangga pengurai. Serangga pengurai dari mana kalau nggak kita tambahkan? Nah, itu makanya harus diimbangi, menyehatkan agroekosistem. Pertama, meningkatkan bahan organik di tanah. Yang kedua adalah menghindari segala macam bentuk pestisida, termasuk herbisida. Kenapa? Karena tadi akan sangat mengganggu fungsi-fungsi tadi agroekosistem ya dalam menyehatkan tanaman tentunya. Karena ada menyehatkan tanaman dengan menyehatkan agroekosistem sebenarnya berhubungan, hanya kita bedakan saja ininya. Terus apakah biointensif ini sudah diuji di mana? Kita sudah lakukan klinik tanaman, khususnya klinik tanaman IPB dengan kerjasama dengan GPN, sudah melakukan uji ini, saya katakan tadi kan 5-6 tahun yang lalu, di berbagai daerah di Pulau Jawa. Salah satunya di
di Kulon Progo itu. Kemudian kalau di Jawa, mulai dari Jawa Timur kita coba di Bojonegoro, kemudian di Gresik, kemudian di Bojonegoro, Gresik, Klaten, di Jawa Tengah, Tegal, Indramayu, kemudian Subang, ya. Di antara itu hasilnya meningkat padinya itu. Meningkat Berapa itu, Bro? 15 sampai 25%. Jadi peningkatan produksi gabah kering panen dan gabah kering giling 15 sampai 20% dengan penurunan penggunaan pupuk kimia sintetik 50%. Penurunan penggunaan pestisida kimia 100%. Jadi, kalau kita hitung-hitungan analisis usaha tani, analisis ekonominya, keuntungan dari usaha tani padi itu pada satu lahan tertentu, 1 hektar katakanlah, itu bisa meningkat 30 sampai 40%. Ini bukan hal yang wah Pak Suryo teori, bukan. Karena kita sudah kembangkan mulai dari sudah dipraktekkan. Skalanya bukan skala 5 kali 5 meter, kita sudah praktekkan di jaringan GPN. Itu sudah ya walaupun tidak luas banget ya, karena petani-petani yang jaringan GPN aja 1 hektar, setengah hektar, 2 hektar gitu tadi, itu jadi begitu. Nah, sekarang biointensif ini tadi disampaikan juga ini hasil penelitian dari IPB betul. Bekerja sama dengan GPN. Kenapa bisa seperti itu dengan GPN gitu? Ini apakah ada hubungannya karena Prof Suryo ini juga ketua umum GPN? Jadi begini Bapak. Jadi saya aktif di GPN juga sudah sejak berdirinya 2016. Sebelumnya saya juga di klinik tanaman proteksi tanaman IPB. Sejak tahun 2006 lah katakanlah ya, 2005-2006 sampai sekarang ya masih ya. Jadi begini, hasil-hasil penelitian menurut pendapat kami para beberapa tim akademisi di IPB termasuk saya itu memang harus segera dimanfaatkan. Gitu. Salah satu kita ada jalur yang resmi ya, misalnya kita lihat pemerintah, kemudian kita nanti dikaji menjadi suatu teknologi, dan juga ada jalur-jalur yang kemitraan. Nah, kemitraan ini bisa termasuk dengan organisasi petani, Pak. Ini Gerakan Tani Nusantara. Salah satunya itu. Kemitraan juga bisa dengan Pemda. Pesantren bahkan kita juga ada kemitraan IPB itu dengan pesantren, dengan Pemda. Itu untuk saat-saat tertentu mempercepat diseminasi atau penyebarluasan inovasi atau iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh dunia perguruan tinggi di IPB khususnya ya. Kalau kita agak beralih dari yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang aktivitas Profesor selain beraktivitas seperti biasa menjadi dosen gitu, mungkin sedang melakukan penelitian apa atau sedang bekerja sama dengan siapa kira-kira? Ya baik, terima kasih. Jadi selain kegiatan saya kan ini yang ngajar ya, dosen itu pengajar. Kemudian yang kedua yang kebetulan diamanati menjadi PLT Dekan Fakultas Pertanian, itu juga IPB ya, melakukan aktivitas yang cukup makan waktu lah katakanlah ya. Kemudian yang ketiga tentunya masih penelitian tetap kita dengan tim ya Jadi kalau penelitian yang terakhir-terakhir ini katakanlah dalam ya supaya mempermudah untuk membaginya adalah dalam 3 tahun terakhir misalnya sampai sekarang gitu, kita mengembangkan teknologi biointensif untuk cabai. Cabai sudah ada. Teknologi biointensif untuk cabai, jadi kita zero pestisida atau pestisida 0 untuk cabai. Kemudian yang kedua adalah penelitian untuk meningkatkan adaptasi tanaman terhadap gambut, karena lahan gambut di Indonesia jutaan hektar yang potensial ya.
Kemudian yang ketiga dengan Gunung Ciremai kita mengembangkan bakteri dan mikroba yang bisa mendorong pertanian sehat di sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, dan Majalengka. Itu yang dikatakan. Kemudian ada lagi yang melon ya, kita lakukan di Tegal. Kita lakukan di Tegal dengan bersama dengan swasta dan juga klinik pertanian Tegal. Itu kita mengembangkan teknologi, kan melon selama ini banyak pestisidanya. Bagaimana produksi melon dengan bebas pestisida. Ini sesuatu yang saya dari awal, wah itu tidak mungkin Pak Suryo. Saya bilang, ya semuanya mungkin lah dengan perkembangan teknologi itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Itu paling tidak itu yang sekarang ini sampai 3 tahun. Ada nggak ini yang mungkin sedang Profesor lakukan juga bekerja sama dengan pemerintah pusat gitu? Oh ya tentunya kan kalau kami di PB misalnya yang tadi yang padi, yang cabai, yang teknologi biointensif untuk cabai itu kita kembangkan, didukung pendanaannya dari BRIN. BRIN. Ya, Pak BRIN, dan itu kita mendapatkan penghargaan atau award ya. Saya bersama tim dari 103 Inovasi Indonesia tahun 2021. Itu kemudian yang dengan Taman Nasional Ciremai itu menghasilkan mikroba yang bisa mengurangi pupuk di sekitar untuk tanaman mendukung pertanian sehat di desa-desa sekitar Taman Nasional Gunung Ciremai. Juga itu dananya patungan Taman Nasional dengan dari PB gitu ya. Itu dapat award juga dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2021 juga yang kita dapat penghargaan konservasi alam untuk pendayagunaan sumber daya genetik mikroba. Ya, jadi itu. Kemudian dari pemerintah juga, tahun 2021 kemarin itu kita tim kami untuk pengembangan melon yang kualitas tinggi namun bebas residu, itu dengan kemitraan tadi dengan swasta, swastanya bergerak di bidang produk hayati dan juga eksportir hortikultura, itu didukung juga oleh Kementerian Kemdikbud Ristek ya, melalui program Kedai Reka. Itu tahun 2021 dan mudah-mudahan yang ini 2022 ini kita bisa dilanjutkan. Ini masih sedang di proses ya. Terakhir Prof, dari kunjungan Profesor di Kabupaten Kulon Progo, mungkin ada beberapa kecil lah, atau ada beberapa resume ketika harus ke beberapa wilayah, dan juga mungkin ada beberapa catatan untuk GPN sendiri yang baru saja tadi dilantik. Untuk closing statement, silakan Pak. Baik, pertanian Kulon Progo sangat potensial. Yang pertanian di pegunungan itu harus disentuh atau dikembangkan dengan teknologi dan pendekatan yang tepat. Dan juga pertanian pantai potensinya luar biasa, khususnya untuk hortikultura. Dan itu membutuhkan pengembangan yang sesuai dan seimbang sehingga memberikan kemanfaatan bagi masyarakat petani dan masyarakat luas di Kulon Progo dan di seluruh Indonesia. Dan GPN saya kira saya harapkan main peran yang penting, kontribusi yang signifikan pada pengembangan pertanian baik di pantai, pertanian di daerah sekitar pantai maupun di pertanian pegunungan di Kulon Progo. Terima kasih. Demikian saudara bincang-bincang kita dengan beliau Profesor Dr. Insinyur Suryo Wiono MSc AGR yang
Kebetulan beliau menjadi Dekan Fakultas Pertanian IPB dan Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara. Dari saya cukup sekian. Saya Bisma Barata. Jangan lupa like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.